Halo Genrus Tri Sukses, kembali lagi bersama kami Tri Sukses ID. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan soal harian untuk mata uji pilihan TKA Antropologi. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Perhatikan gambar dan skenario berikut. Seorang mahasiswa antropologi tinggal bersama sebuah komunitas adat selama beberapa bulan untuk melakukan penelitian. Ia mengamati bahwa komunitas tersebut memiliki sistem penanggalan tanam dan panen sendiri yang didasarkan pada posisi bintang dan tanda-tanda alam, bukan pada kalender Masehi. Metode ini telah diwariskan secara turun-temurun dan terbukti berhasil bagi mereka. Manakah dari sikap dan tindakan berikut yang mencerminkan penerapan prinsip-prinsip antropologi oleh mahasiswa tersebut? Tentukan tepat atau tidak tepat untuk setiap pernyataan berikut. Oke, berarti soal yang pertama ini termasuk jenis soal pilihan ganda kompleks kategori, di mana kita harus menentukan mana pernyataan yang tepat dan mana yang tidak tepat. Oke, langsung saja kita cek setiap pernyataannya. Yang pertama, membandingkan sistem penanggalan komunitas tersebut dengan kalender modern untuk menunjukkan kekurangannya. Nah, ini pernyataan satu ini justru tidak tepat. Tidak tepat. Nah, sikap ini justru mencerminkan etnosentrisme, yaitu kecenderungan untuk menilai kebudayaan lain menggunakan standar kebudayaan sendiri. Nah, dalam antropologi, seorang peneliti harus menghindari pandangan bahwa kebudayaannya lebih unggul. Justru sebaliknya, dia harus menerapkan relativisme budaya, yaitu memahami praktek budaya suatu komunitas dari sudut pandang komunitas itu sendiri tanpa menghakiminya. Jadi pernyataan satu ini kurang tepat atau tidak tepat. Lanjut pernyataan kedua. Mempelajari mitos, ritual, dan pengetahuan lokal yang berhubungan dengan sistem penanggalan tersebut untuk memahami maknanya secara utuh. Nah, pernyataan dua ini tepat. Nah, tindakan ini menunjukkan penerapan pendekatan holistik atau menyeluruh. Antropologi memandang bahwa berbagai unsur kebudayaan seperti sistem pengetahuan, teknologi, kepercayaan, mitos, dan ritual saling terkait dan tidak dapat dipahami secara terpisah. Nah, dengan mempelajari kaitan antara sistem penanggalan dengan aspek budaya lainnya, justru mahasiswa tersebut dapat memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif. Oke, jadi pernyataan 2 ini tepat. Lanjut pernyataan 3. Menyimpulkan bahwa cara hidup komunitas tersebut lebih baik dan lebih murni daripada kehidupan masyarakat modern. Nah, pernyataan 3 ini juga tidak tepat. Nah, meskipun penting untuk menghargai dan tidak merendahkan budaya lain, mengidealkan atau menganggapnya lebih baik juga merupakan bentuk penilaian yang tidak objektif. Nah, sikap ini dikenal sebagai romantisme primitif atau noble savage fallacy. Nah, prinsip antropologi menuntut seorang peneliti untuk tetap objektif dan deskriptif, bukan memberikan penilaian superioritas atau inferioritas terhadap kebudayaan manapun, termasuk sesuatu yang ditelitinya. Oke, jadi soal nomor 1 ini berturut-turut jawabannya tidak tepat, tepat, dan tidak tepat. Lanjut soal nomor 2. Bacalah teks berikut dengan seksama. Seorang etnomusikolog atau peneliti musik dari perspektif budaya melakukan penelitian lapangan tentang musik karungut, sebuah seni sastra lisan suku Dayak di Kalimantan Tengah. Alih-alih hanya merekam musiknya di studio, peneliti tersebut memilih untuk tinggal di sebuah desa selama 6 bulan.
Ia belajar memainkan alat musik kecapi, mengikuti ritual adat di mana karungut dilantunkan, dan berbincang santai dengan para maestro karungut di sela-sela aktivitas mereka di ladang. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana musik ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media pewarisan nilai, penyampai nasihat, dan bagian tak terpisahkan dari siklus kehidupan masyarakat Dayak di sana, mulai dari kelahiran hingga kematian. Penelitian yang dijelaskan dalam teks tersebut merupakan contoh penelitian etnografis, manakah dari pernyataan berikut yang sesuai dengan metode dan prinsip yang diterapkan oleh peneliti tersebut. Pilihlah jawaban yang benar, jawaban benar lebih dari satu. Nah, untuk opsi yang pertama ini atau opsi A ini tidak sesuai. Tidak sesuai. Ini bertentangan dengan prinsip utama etnografi yang menuntut peneliti untuk terjun langsung ke lapangan atau field work. Penelitian etnografi menekankan pada perolehan data primer melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian. Lanjut opsi yang B, melakukan pengamatan terlibat atau partisipan observation dengan ikut belajar dan berpartisipasi dalam kegiatan budaya komunitas. Nah, opsi B ini sesuai, jadi kita pilih. Opsi B ini adalah jantung dari metode etnografi. Dengan tinggal bersama, belajar memainkan alat musik, dan mengikuti ritual, peneliti tidak hanya mengamati dari jauh, tetapi juga merasakan dan mengalami langsung kehidupan komunitas. Nah, hal ini memungkinkan pemahaman yang lebih kaya dan mendalam. Lanjut opsi C, memfokuskan penelitian hanya pada struktur musik karungut tanpa memperhatikan konteks sosial dan ritualnya. Nah, opsi C ini tidak sesuai. Pernyataan ini menggambarkan pendekatan yang sempit dan non-etnografis. Etnografi bersifat holistik, artinya berusaha memahami sebuah fenomena budaya dalam keterkaitannya dengan berbagai aspek budaya lainnya secara menyeluruh, bukan secara terpisah-pisah. Lanjut, opsi D, menggunakan pendekatan holistik untuk memahami hubungan musik karungut dengan aspek kehidupan lainnya seperti sistem kepercayaan dan adat istiadat. Nah, opsi D ini sesuai. Nah, di dalam teks dengan jelas menyatakan bahwa peneliti ingin memahami bagaimana musik karungut terkait dengan pewarisan nilai, penyampai nasihat, dan siklus kehidupan. Nah, ini menunjukkan upaya untuk melihat musik sebagai bagian utuh dari sebuah sistem budaya yang lebih besar, yang merupakan ciri khas pendekatan holistik. Lanjut, opsi yang terakhir, opsi E. Melakukan wawancara mendalam dan informal untuk menangkap pandangan dunia atau emik perspektif dari para seniman lokal. Nah, opsi E ini juga benar. Dengan berbincang santai di sela-sela aktivitas, peneliti menggunakan metode wawancara mendalam yang tidak kaku. Nah, tujuannya adalah untuk menangkap pandangan, perasaan, dan makna dari sudut pandang pelaku budaya itu sendiri atau perspektif emik, bukan dari sudut pandang peneliti atau perspektif etik. Jadi untuk nomor 2 ini jawaban benarnya adalah B, D, dan E. Lanjut soal nomor 3. Konsep masyarakat multikultural menekankan pada kesetaraan dan penghargaan terhadap perbedaan budaya. Sikap ini mendorong interaksi positif antar kelompok yang berbeda untuk menciptakan keharmonisan sosial. Manakah dari situasi berikut yang paling mencerminkan penerapan konsep multikulturalisme dalam masyarakat? Oke, dari opsi yang tersedia, maka jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Ya, betul sekali. Nah, opsi D
yaitu pengurusan masjid mengundang warga non-muslim untuk ikut serta dalam kerja bakti membersihkan lingkungan masjid menjelang Idul Fitri. Nah, ini adalah contoh terbaik dari multikulturalisme. Situasi ini menunjukkan adanya interaksi, kerjasama, dan toleransi yang melintasi batas-batas agama dan budaya. Warga dari kelompok yang berbeda tidak hanya hidup berdampingan, tetapi juga secara aktif terlibat dalam kegiatan bersama untuk tujuan yang sama, yang mencerminkan penghargaan dan keharmonisan sejati. Nah, adapun opsi A, B, C, dan E adalah contoh dari keberagaman budaya atau pluralitas, di mana setiap kelompok mengekspresikan dan melestarikan budayanya masing-masing. Ini adalah hal yang baik dan menjadi dasar dari masyarakat multikultural. Namun belum menunjukkan adanya interaksi aktif dan saling menghargai antar budaya yang menjadi inti dari multikulturalisme. Oke, lanjut soal nomor 4. Perhatikan gambar landscape persawahan berikut dan baca teks di bawah ini. Di sebuah komunitas adat di pedalaman Kalimantan, masyarakat memiliki kearifan lokal dalam sistem perladangan berpindah yang disebut talun kebun. Sistem ini bukan sekadar membuka lahan, tetapi menggabungkan siklus tanam jangka pendek atau padi dengan jangka panjang pohon buah dan kayu. Setelah masa panen padi selesai, lahan tidak ditinggalkan begitu saja, melainkan dibiarkan menjadi kebun campuran atau hutan buatan atau talun yang hasilnya dapat dinikmati bertahun-tahun kemudian. Sistem ini menjaga kesuburan tanah dan keanekaragaman hayati. Akan tetapi, tradisi ini mulai terancam oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit skala besar yang mengubah lahan menjadi monokultur. Banyak generasi muda juga lebih tertarik bekerja di perusahaan sawit karena dianggap memberikan penghasilan yang lebih cepat dan pasti. Berdasarkan deskripsi tersebut, tentukan sesuai atau tidak sesuai untuk setiap pernyataan berikut. Oke, soal nomor 3 ini berarti juga soal pilihan ganda kompleks kategori, di mana kita harus menentukan sesuai atau tidak sesuai pada setiap pernyataan yang ada. Oke, kita cek di pernyataan yang pertama. Sistem talun kebun mencerminkan fungsi kearifan lokal sebagai pengetahuan ekologis untuk menjaga keseimbangan alam. Nah, pernyataan satu ini sesuai. Nah, dalam teks menjelaskan bahwa sistem talun kebun dirancang untuk menjaga kesuburan tanah dan keanekaragaman hayati. Nah, ini secara langsung menunjukkan bahwa kearifan lokal tersebut mengandung pengetahuan ekologis yang bertujuan untuk menciptakan harmoni antara aktivitas manusia yaitu bertani dan kelestarian lingkungan. Kemudian pernyataan yang kedua, perkebunan kelapa sawit monokultur menjadi tantangan yang dapat mengancam keberlanjutan kearifan lokal tersebut. Nah, pernyataan dua ini juga sesuai. Nah, di dalam teks juga menyebutkan bahwa tradisi talun kebun mulai terancam oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit. Perkebunan sawit mengubah sistem ladang yang beragam atau polikultur menjadi sistem tanam tunggal atau monokultur yang secara fundamental berbeda dan bertentangan dengan prinsip kearifan lokal tersebut. Nah, ini adalah contoh nyata tantangan modern terhadap praktik tradisional. Lanjut opsi atau pernyataan yang ketiga. Minat generasi muda bekerja di perkebunan sawit merupakan upaya untuk melestarikan sistem perladangan talun kebun. Nah, pernyataan tiga ini justru tidak sesuai. Tidak sesuai. Nah, pernyataan ini berkebalikan dengan informasi di dalam teks. Minat generasi muda untuk bekerja di perkebunan sawit justru menjadi salah satu faktor yang mengancam tradisi talun kebun.
karena mereka meninggalkan praktik pertanian tradisional warisan leluhur. Nah, alih-alih melestarikan, tindakan ini justru mempercepat lunturnya kearifan lokal tersebut. Jadi untuk soal nomor 4 ini jawabannya adalah sesuai, sesuai, dan tidak sesuai. Lanjut soal terakhir nomor 5. Masyarakat suku Baduy di Banten dikenal teguh memegang adat pikukuh yang membatasi penggunaan teknologi modern. Akibatnya, akses terhadap layanan kesehatan formal menjadi tantangan. Pemerintah melalui Dinas Kesehatan dan dibantu oleh antropolog berupaya meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak di komunitas Baduy tanpa merusak tatanan sosial dan kepercayaan mereka. Berdasarkan ilustrasi tersebut, manakah pendekatan yang mencerminkan prinsip antropologi terapan dalam merancang program kesehatan yang efektif dan berterima budaya? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Oke, soal ini berarti merupakan soal pilihan ganda kompleks, multiple choice, multiple answer. Oke, sekarang kita harus cek setiap opsi jawabannya. Opsi A, mempelajari sistem pengetahuan lokal tentang tanaman obat atau herbal dan praktik persalinan tradisional untuk diintegrasikan dengan pengetahuan medis. Nah, ini sesuai. Opsi A ini sesuai. Jadi opsi A ini adalah penerapan antropologi budaya. Antropolog terapan akan meneliti dan menghargai pengetahuan yang sudah ada di masyarakat. Dengan mengintegrasikan pengobatan herbal dan memahami praktik paraji, program kesehatan menjadi lebih mudah diterima karena tidak meniadakan budaya yang sudah ada, melainkan melengkapinya. Kemudian opsi B, membangun rumah sakit modern di wilayah Baduy Dalam dan mewajibkan semua warga untuk menggunakannya. Nah, opsi B ini tidak sesuai. Pendekatan ini bersifat top down, dari atas ke bawah, dan etnosentris karena memaksakan sistem dari luar tanpa mempertimbangkan nilai dan norma lokal. Nah, ini akan menimbulkan penolakan dan justru bisa menggagalkan programnya. Lanjut, opsi C, melakukan dialog dengan puun atau ketua adat dan para bidan kampung atau paraji untuk memahami pandangan mereka dan mencari solusi bersama. Nah, opsi C ini sesuai. Nah, ini adalah penerapan antropologi sosial. Jadi sebelum merancang kebijakan, penting untuk memahami struktur sosial dan siapa yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusannya. Nah, melibatkan puun dan paraji memastikan bahwa program tersebut mendapat dukungan dari dalam komunitas dan sesuai dengan tatanan sosial mereka. Lanjut, opsi D, memberikan penyuluhan kesehatan dengan metode dan bahasa yang sesuai dengan cara komunikasi masyarakat Baduy. Nah, opsi D juga sesuai. Nah, opsi D ini adalah bentuk penerapan antropologi budaya dalam aspek komunikasi. Agar pesan kesehatan dapat diterima, cara penyampaiannya harus disesuaikan dengan budaya masyarakat sasaran, termasuk penggunaan bahasa, simbol, dan media yang tepat. Lanjut, yang terakhir opsi E, menganggap semua tradisi kesehatan lokal sebagai penghambat kemajuan dan harus segera dihilangkan. Nah, ini sangat-sangat tidak sesuai. Nah, sikap ini bertentangan dengan prinsip dasar antropologi yang menjunjung tinggi relativisme budaya. Nah, antropologi terapan tidak melihat budaya lokal sebagai masalah, melainkan sebagai bagian dari solusi. Nah, menghilangkan tradisi secara paksa akan merusak tatanan sosial dan identitas budaya masyarakat. Oke, berarti soal nomor 5 jawaban benar adalah A, C, dan D. Oke, selesai sudah pembahasan soal harian kita untuk mata uji pilihan antropologi.
Buat teman-teman yang mau mendapatkan informasi atau pembahasan soal harian lainnya, silahkan kunjungi YouTube kita di Trisukses ID dan juga follow Instagram dan TikTok kita di Trisukses ID. Buat teman-teman yang mau mencoba langsung aplikasinya, silakan kunjungi trisukses.edukati.com. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi di pembahasan soal berikutnya.